Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Amsal Soleman pasal 15 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjumpai nasihat dari Salomo tentang bagaimana sikap atau kebiasaan dari orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan, yaitu dikatakan si pemarah. Orang yang suka marah adalah orang yang tidak memiliki kesenangan dalam hatinya, orang yang tidak bisa senang. Ya, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, ini orang yang suka marah. Dan orang yang suka marah itu juga dikatakan orang yang suka menebar racun. Wow. Orang yang pemarah itu orang yang selalu membawa racun dalam dirinya. Nah, firman Tuhan katakan orang-orang seperti itu akan selalu membangkitkan pertengkaran. Dan hal inilah yang tidak baik. Hal inilah yang merugikan, karena pertengkaran adalah persaingan. Persaingan itu adalah muncul dari perselisihan yang muncul dalam diri kita sendiri. Kita tidak senang, kita tidak suka melihat orang lain berbahagia. Maka itulah yang membuat diri kita berselisih dengan kenyataan yang ada di depan kita, sehingga orang-orang ini mudah untuk menciptakan pertengkaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab katakan si pemarah akan bangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Hal yang patut kita hargai bahwa di dalam kehidupan ini pastilah kita bisa menemukan ada kemarahan. Pastilah kita menemukan orang-orang yang suka dan sering bertengkar. Tetapi firman Tuhan ingatkan orang yang sabar adalah orang-orang yang akan memadamkan perbantahan. Ini adalah jalan kehidupan dari orang yang benar, orang yang tahu dan takut akan Tuhan. Maka orang-orang itu akan menjadikan dirinya sebagai orang-orang yang dapat memadamkan perbantahan. Orang yang tidak mudah menciptakan pertengkaran. Orang yang tidak mudah untuk membangkitkan kemarahan. Sebab itu Alkitab katakan jalan orang fasik itu ternyata kekejian di mata Tuhan. Karena gaya hidup orang fasik itu cenderung untuk membangkitkan pertengkaran. Gaya hidup orang fasik akan selalu menghadirkan keadaan yang tidak nyaman. Orang jadi tidak sabar karena orang-orang fasik yang menciptakan suasana seperti itu. Sebab itu kita melihat orang-orang yang bisa memadamkan perbantahan adalah orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar adalah orang yang dianggap sebagai sahabat Tuhan. Orang yang sabar adalah orang yang bisa membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Karena kita menjumpai begitu banyak orang yang berhubungan dekat dengan Tuhan. Ternyata di dalam dirinya dia memiliki sikap, sifat hidup yang bisa sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi tantangan, rintangan, dia bisa sabar. Sebab itu orang-orang seperti itu dapat disebut sebagai sahabat Allah.
Abraham sabar dengan janji Tuhan. Dari dia masih usia berpotensi punya keturunan, sampai dia punya usia yang sudah lanjut tidak mungkin punya keturunan. Tapi Abraham dikatakan dia sabar. Dia masih tetap percaya walaupun tidak ada alasan untuk percaya lagi. Karena fisiknya sudah lemah, istrinya sudah mati pucuk, sudah tidak mungkin bisa mempunyai keturunan. Tetapi karena Abraham tetap sabar, maka Abraham dapat menjadi seorang yang disebut sahabat Allah karena dia tidak mau berbantah dengan Tuhan. Ketika istrinya mendengar bahwa tahun depan engkau akan punya anak, Sarah hanya bisa tertawa. Dia tertawa bukan menghina Tuhan, tapi di situ dikatakan dia tertawa karena dia berpikir, setua ini aku masih bisa menggendong anak. Setua ini aku masih harus menyusui anak, sedangkan aku sudah mati pucuk. Tidak mungkin lagi ada air susu ibu. Sebab itu Sarah tertawa ketika Tuhan berkata tahun depan kau akan punya keturunan. Sarah tertawa karena dia berpikir bagaimana bisa. Dia bukan menghina Tuhan, tetapi dia berpikir, mungkinkah aku akan menyusui bayi di usia yang sudah sangat lanjut ini? Dan itulah yang dia alami. Karena mereka tidak berbantah dengan janji Tuhan. Mereka tidak ragu dengan janji Tuhan, tapi mereka bersabar. Maka mereka tidak menghadirkan perbantahan dengan Tuhan. Ini yang diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita, bahwa orang yang selalu menyikapi hidup ini dengan tidak senang, dengan tidak berbahagia, itu adalah orang-orang yang punya potensi untuk membangkitkan pertengkaran. Orang-orang yang suka membangkitkan kemarahan, orang-orang ini adalah penyebar racun. Dan oleh sebab itu kita harus waspada dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, karena Salomo sudah beritahukan ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Karena si pemarah akan bangkitkan pertengkaran, tapi orang yang sabar akan memadamkan perbantahan. Sebab itu mari kita jadi orang percaya, jadi anak Tuhan, hindarkan dirimu jadi anak Tuhan yang tidak bisa hidup senang. Karena itu Alkitab katakan bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah, mengucap syukurlah, tetaplah berdoa. Karena dengan menciptakan suasana itu kita tidak akan terjerat di dalam pertengkaran. Karena itu ketika pertengkaran itu terjadi, maka orang-orang itu akan selalu menyikapi hidup ini dengan persaingan. Tidak ada yang bertanding, tapi dia menjadikan ini seperti pertandingan. Kalau si A bisa begini, saya harus lebih. Kalau si A sudah seperti itu, saya harus bisa lebih dari dia. Sehingga hidup ini sepertinya bersaing terus. Dan hidup seperti itu adalah hidup orang yang akan menghadirkan perbantahan. Karena orang-orang seperti itu adalah orang yang tidak sabar, orang yang cenderung untuk menghidupkan pertengkaran dalam dirinya. Sebab itu mari kita sebagai anak Tuhan kita diingatkan, tidak perlu menjadi orang yang senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang, karena kita tidak pernah merasa senang. Dan orang yang tidak pernah merasa senang adalah orang yang disebut sebagai pemarah. Orang-orang itu penyebar racun, dan orang itu akan membuat pertengkaran. Sebab itu mari sebagai orang percaya kita diingatkan, dinasihati oleh Salomo untuk kita menjadi orang-orang yang sabar dan mampu memadamkan perbantahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa.
Kembali pagi ini kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kepada kami, jangan menjadi anak Tuhan yang selalu bersaing, yang selalu merasa harus lebih, sehingga kami akan menghadirkan suasana yang tidak nyaman, karena kami akan menciptakan pertengkaran. Sebab itu Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya kami tidak melihat satu dengan yang lain ada saingan bagi kami, tapi kami boleh melihat satu dengan yang lain sebagai suatu keluarga di dalam Tuhan, yang mana kita harus saling membangun, saling menolong, saling memperhatikan. Sebab itu tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya dimanapun kami berada, kami dapat menghadirkan hidup sebagai orang-orang yang memadamkan perbantaran, orang-orang yang memadamkan kemarahan, karena kami sadar Engkau Allah yang tidak senang kami hidup di dalam kekacauan. Sebab itu kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini ibadah pelwak juga dapat dikunjungi di gereja pada jam 4 sore, namun juga tetap akan disiarkan melalui Zoom, YouTube maupun Facebook. Tuhan Yesus memberkati kita semua.